Swastiastu Bapak. Swastiastu. Baik Bapak, perkenalkan saya Dr. Angga. Kebetulan pada siang hari ini saya bertugas jaga di Poliklinik Golongan Darah ini. Sebelumnya saya berbicara dengan Bapak siapa ya? Bapak Putra. Pak Putra. Bapak Putra umurnya berapa Pak? 25. Bapak Putra 25 gitu. Baik Pak Putra, berdasarkan pemeriksaan kemarin, jadi kan sekarang mau melakukan untuk skin test atau pemeriksaan di kulit Bapak untuk memeriksa adanya alergi apa enggak. Itu nanti pemeriksaannya itu mungkin agak sedikit sakit karena saya harus agak sedikit mencukit dari kulit Bapak untuk masukkan alergennya. Nanti saya akan mengetes beberapa alergen. Alergen itu zat-zat yang kemungkinan alergi, mungkin ada seperti ekstrak dari daging babi, udang, telur, dan juga debu. Terus tujuannya itu nanti jika ada alergi, nanti dari zat-zat tersebut akan menimbulkan seperti bentol-bentol. Kalau memang tubuh Bapak bereaksi itu sebagai alergi. Ya, dari setelah saya jelaskan tadi, apakah Bapak ada pertanyaan? Tidak. Apakah Bapak setuju juga untuk melakukan pemeriksaan ini? Baik, kalau Bapak setuju, Bapak silakan tunggu di bed pemeriksaannya, Pak Nggih. Lagi saya mencuci tangan sebentar dan juga mempersiapkan bahan. Baik, untuk alat dan bahan yang saya gunakan, yang pertama ada sarung tangan. Lalu ini saya anggap sebagai alergen dan jarumnya karena keterbatasan alat. Lalu ini saya gunakan sebagai alcohol swabnya. Lalu ini Ipavix dan juga Spidol, dan juga ada tambahan perkat untuk PET testnya nanti. Baik Bapak, saya sudah mencuci tangan dan juga menggerakkan sarung tangan Pak Nggih. Selanjutnya kita akan mulai pemeriksaannya. Sebelumnya boleh saya pegang tangan Bapak. Boleh tangan yang kiri saja ya. Baik, saya akan melakukan disinfeksi dulu Pak Nggih. Saya akan membersihkan menggunakan alcohol swab dengan teknik memutar. Baik, kalau sudah, selanjutnya saya akan menandai Pak Nggih untuk nanti ditempatkan alergennya. Saya akan tandai kira-kira di sini. Baik, cukup. Selanjutnya saya akan mulai memberikan alergennya Pak Nggih. Yang pertama, saya akan menggunakan dari udang Pak Nggih. Ini ekstrak udang. Baik, udah. Lalu yang kedua, saya menggunakan dari daging ayam. Lalu yang ketiga, daging babi. Lalu yang keempat, debu. Baik, sudah. Selanjutnya saya akan melakukan pencukitan Pak Nggih. Sebelumnya saya akan memberi larutan buffer dulu di setiap alergennya. Baik, sudah. Selanjutnya saya akan melakukan pencukitan. Karena keterbatasan jarum, jadi saya menggunakan peniti dengan 45 derajat. Tidak boleh sampai ada pendarahan. Baik Pak, saya akan mulai Pak Nggih. Mohon maaf kalau agak sedikit sakit. Harusnya setiap pencukitan kita anggap sudah menggunakan satu jarum. Selanjutnya menunggu 15-20 menit. Baik Bapak, selanjutnya kita tunggu dulu sampai 15-20 menit Pak Nggih. Bapak, sudah 15-20 menit Pak Nggih. Niki yang dilihat tidak ada kemerahan Pak Nggih, tidak ada bentol juga dari
alergen-alergen yang dikasih tadi seperti udang, daging ayam, daging babi dan juga debu. Tidak ada nampak saya lihat kemerahan atau reaksi-reaksi alergi seperti bentol juga. Di sini bisa dikatakan bahwa Bapak tidak alergi terhadap 4 zat yang diujikan tadi. Selanjutnya saya akan melakukan pembersihan lagi Pak Nge dari zat-zat yang tadi. Baik. Sudah. Selanjutnya kita ke pemeriksaan selanjutnya Pak. Baik Bapak, saya sudah mengerti sarung tangan Pak Nge. Kita akan melakukan pemeriksaan selanjutnya yaitu PET test. Itu menggunakan alergen yang sama, namun biasanya di bagian punggung. Saya akan melakukannya di bagian punggung. Mungkin Pak bisa akan memudahkan saya juga. Pak silakan buka baju dulu Pak. Buka saya baju. Baik, silakan juga menghadap ke belakang Pak. Cukup. Selanjutnya saya akan melakukan disinfeksi dulu Pak G dari handphone Bapak. Saya akan menggunakan area di bagian sini saja. Nanti yang sama yaitu ini untar. Baik sudah. Selanjutnya saya akan mulai memberi alergen-alergennya Pak G. Yang pertama ini adalah ekstrak udang, lalu yang kedua sebelah sini saya menggunakan daging ayam, lalu sebelah sini saya menggunakan daripada daging babi, dan yang terakhir saya menggunakan dari debu. Lalu saya akan menutup dari keempat alergen tersebut. Baik Bapak, untuk pemeriksaan ini atau alergen ini harus didiamkan dulu selama 2 hari Pak Nge. Bapak boleh silakan kembali dulu ke rumah, namun jangan sampai terkena air ataupun Bapak berolahraga seperti berkeringat dan juga sinar matahari langsung Pak Nge. Nanti setelah 2 hari saya akan melakukan pembacaannya. Baik Bapak, ini sudah 2 hari Pak Nge. Dari pemasangan yang pertama saya lihat masih baik-baik saja, tidak kena air Pak Nge. Sekarang saya akan buka untuk melihat apakah ada reaksi dari kulit Bapak. Baik, Niki sudah setelah 2 hari Niki masih tidak terdapat reaksi kemerahan ataupun bentol Pak Nge dari tubuh Bapak, dan Niki masih terlihat normal dan tidak ada alergi. Ini karena sudah saya baca hasilnya. Bapak silakan tunggu, silakan merapikan pakaiannya lalu tunggu saya di meja pemeriksaan Pak Nge. Baik Pak Nge, silakan tunggu di meja pemeriksaan dulu. Saya mau mencuci tangan sebentar, rapikan alat dan juga melepaskan sarung tangan untuk mencuci tangan. Rapikan alat dan bahan. Baik Bapak, semua pemeriksaannya sudah selesai. Yang bisa saya baca dari hasil pemeriksaan tadi, dari alergen-alergen yang digunakan, jika Bapak kulit Bapak tidak mengalami reaksi, tidak ada kemerahan dan juga tidak mengalami reaksi bentol. Jadi dari zat yang dites tadi, Bapak belum mengalami alergi atau zat tersebut tidak menimbulkan alergi di tubuh Bapak. Nah, mungkin sebelum saya akhiri, Bapak ada pertanyaan?
Tapi kalau tidak, terima kasih atas saya Pak. Nih, Pak silakan. Kembali beristirahat. Silakan Pak.